TPI untuk para nelayan itu sesungguhnya merupakan kebutuhan kita. Dan di Malaka sendiri sebenarnya sudah ada tempat untuk TPI itu, yaitu kandidatnya itu ada di Kletek dengan ada di Abu Denok. Kalau yang sudah siap secara administratif itu di Kletek. Kletek masyarakat sudah mengiyakan. Beberapa waktu lalu itu sudah ada pertemuan tingkat desa. Kemarin kami diundang, tapi waktu itu saya ada acara bertepatan sehingga saya tidak hadir. Tapi prinsipnya masyarakat sudah sediakan tangkap itu. Dan untuk mau adakan TPI itu tinggal dari dinas memfollow up kemauan dari atau hasil rapat dari masyarakat itu tinggal kita ajukan ke kementerian. Tapi prinsipnya di tingkat desa itu lahannya itu harus clear and clear. Tidak boleh ada sengketa. Ketika ada sengketa itu akan menyulitkan kita pada saat pembangunannya nanti. Mungkin demikian. Oke. Mungkin terkait selain TPI, mungkin ada juga ide untuk kembangkan tambak milik Pemda Malaka. Yang milik Pemda itu yang sekarang kita kelola itu dari dulu sampai dengan sekarang itu yang Etuwain itu. Sekarang sedang kita garap. Yang milik Pemda itu manfaatnya ada dua. Yang pertama itu sebagai sumber DAD, yang kedua itu sebagai media belajar bagi para pelajar atau para mahasiswa. Dan ini bisa kita kelola secara baik supaya menjadi akunnya kita, sehingga ketika mau dapat PAD sumbernya dari sana atau mau jadi tempat belajar itu bisa belajar di sana karena di bawah bimbingan dari dinas teknis. Demikian. Oke. Itu sistem pengelolaannya masih tradisional, semi intensif atau sudah intensif? Ini sudah dikelola oleh para ahli, ini bidang peternakannya kelola. Oke. Bidang perikanan. Oke. Sip. Mungkin ada tambahan lagi selain yang saya tanyakan. Perikanan ini begini. Dulu itu kita namanya kelautan perikanan. Oke. Jadi aturan yang baru, kelautannya ditarik pulang ke provinsi. Jadi kita urus hanya perikanannya saja. Sehingga kalau kita ngomong perikanan itu ada dua. Itu perikanan tangkap dengan budidaya. Selama ini yang dominan dilakukan oleh masyarakat itu yang perikanan tangkap. Makanya kebijakan kita mensupport mereka yang melakukan penangkapan di laut lepas itu, sehingga kita sediakan kapal, sediakan alat tangkap. Sementara untuk yang perikanan budidaya, terutama air payo, itu dari dinas juga sudah mengupayakan alat olah tambak itu ekskavator yang sudah ada satu. Tahun ini rencananya tambah satu lagi, sehingga dengan alat yang ada budidaya air payo itu bisa terlaksana dengan baik. Sementara yang untuk yang air tawar itu secara mandiri masyarakat bekerja tentang itu. Kalau support kita seperti menyediakan pakan. Demikian. Oke. Terkait dengan TPI tadi, mungkin ada target ya untuk eksekusinya itu kira-kira kapan ini? Tahun depan atau tahun ini? Kita sekarang berproses, mudah-mudahan tahun depan bisa. Oke. Cuman yang jadi kendala itu masalah wabah nasional ini, pandemi ini. Oke. Ketika kita ajukan itu prioritasnya itu jadi nomor satu, pasti dieksekusi. Oke. Tetapi kalau prioritas kebijakan anggaran nasional itu masih ke COVID, ya itu kita berdoa saja supaya yang punya kita jangan dicoret. Oke. Pas ya? Ya. Oke. Jadi tambak Pemda ini kira-kira masih kita kelola dengan sistem tradisional, semi intensif atau sudah intensif ini Pak Kabid? Oke, baik, terima kasih. Tambak dinas itu
Ini budidaya apa kira-kira yang di Ituan ini? Yang kita budidaya itu bandeng, ikan bandeng. Oke. Jadi kira-kira bandeng ini dia semi intensifnya lebih tepat atau dia intensif? Kalau kita mau lihat perkembangan dari Belu, ini kan tambak ini kan aset dari Belu yang diserahkan kepada Kabupaten Malaka. Ini kalau kita mau lihat supaya seperti tadi Pak Karisu katakan bahwa itu salah satu adalah sumber dari PAD, maka kita harus melakukan budidaya secara intensif supaya target kita bisa tercapai. Budidaya intensif ya? Ya. Itu harapan besarnya? Ya, harapan besar. Ya. Oke. Berarti targetnya kan kemarin kita tahu 1 tahun 280 juta. Tapi kemarin ada mungkin ada bencana kemarin ya, 4 Desember kemarin 4 April. Mungkin saat panen itu berkurang hasilnya. Mungkin ke depan ini ada bahan evaluasi yang harus ditingkatkan supaya saat panen hasilnya bisa mencapai target maksudnya. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan ini Pak Kabid? Oke, baik. Langkah-langkah sementara kita ambil di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan lewat bidang teknis itu kita sudah melakukan kegiatan rutinitas, itu pemberian pakan setiap hari, dan semua staf yang ada di bidang perikanan setelah sudah ditugaskan untuk memberikan pemberian pakan setiap hari, dan sudah ada jadwalnya. Ini setiap PKW yang ada di bidang itu sudah ditugaskan, sudah ada jadwal untuk pemberian pakan setiap hari. Jadi ini optimis ya untuk ke depan bisa mencapai target yang sudah ditentukan ini. Ya, kita optimis untuk ke depannya target yang diberikan itu supaya bisa tercapai. Namun kemarin sudah kita bahas bersama, ada beberapa kendala yang kita hadapi untuk mencapai target itu, yang salah satunya tambak sementara dalam kondisi caranya sudah dangkal, maka perlu dilakukan rehab kembali. Yang kedua, pengamanan terhadap tambak, karena kita lihat ini untuk gangguan-gangguan dari luar itu kan seperti hama, berupa buaya. Cukup ya.